kedua, kisah keluarga Richard. Hujan turun begitu derasnya, mengguyur jajaran rumah indah dan mewah yang tetap berdiri congkak di permukaan tanah yang basah. Gelap pun menyelubung permukaan langit menteng. Hanya kilatan petir yang sesaat menyinari malam pekat. Meski gelap, tetap saja kawasan ini memancarkan pesonanya. Dari sejak semula dirancang bangunnya tahun 1910, pesonanya tak pernah meredup hingga sekarang. Pesona itu terus menarik minat orang-orang Eropa untuk bertempat tinggal di sini. Dan Menteng pun menjadi kawasan prestisius melebihi keunggulan Pasir Baru. Di kawasan yang memesona ini, keluarga Ibrahim Richard bertempat tinggal. Keluarga ini adalah salah satu penghuni pertama yang menempati rumah di kawasan ini. Rumahnya tampak lebih mentereng jika dibandingkan rumah-rumah tetangganya. Di teras rumah ini, di tengah hujan sebegitu lebat, tertampak seseorang perempuan berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. Seseorang perempuan itu adalah Kirani. Kilatan petir menyorot mukanya dan gelisah, sehingga teranglah siapa adanya dia. Sejurus pandangnya dilemparkan jauh menggerayangi hingga ujung jalanan sana. Sepi, tak ada satu sosok ataupun benda bergerak yang terlihat. Hanya pepohonan sajalah yang bergerak melambai-lambai. Keadaan itu membuat batinnya menggamang dan dirinya pun mulai disergap keputusasaan. Kirani, masuklah ke dalam. Tak baik perawan berdiri di luar malam begini, mana hujan sebegitu deras. Satu suara dari dalam rumah mengejutkan Kirani. Teguran dalam Melayu itu renyah sekali kedengarannya, memaksa Kirani membalikkan pandangan ke muka pintu, mencari pemilik suara renyah itu. Ketika matanya tersorot ke muka pintu utama, didapatinya Hilalia, ibunya, yang berdiri di sana. Meskipun samar terlihat, tampak sekali senyuman menyungging di bibir perempuan cantik berumur 40-an itu. Kirani menunggu papi. Jawab Kirani beberapa lama kemudian. Papimu tak akan pulang, hujan sebegitu derasnya. Masuklah. Apa banyak kiriman barang di gudang? Tanya Kirani kemudian. Suaranya mulai melemah. Pertanyaan itu pun tak diharap terjawab, karena ia sudah tahu kan jawabnya. Ia hanya ingin memberi penegasan saja. Ibunya pun hanya butuh tersenyum manis untuk juga menegaskan. Dengan demikian, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Harapan menggebu untuk berjumpa ayahnya saat itu menguap begitu saja. Gontai ia berjalan mengikuti langkah kaki ibunya. Pikirannya jauh melayang membawa asa yang tertunda. Asa menggebu untuk lekas tahu keadaan Syam di tahanan polisi. Dan jika mungkin membebaskannya malam ini juga. Masalahnya, ia tak tahu di mana Syam ditahan sekarang. Mencari tahu sendiri tak mungkin dilakukan. Pasti akan mencurigai orang tentunya nanti. Hal yang paling mungkin dilakukan hanyalah meminta bantuan ayahnya saja. Ayahnya sangat dikenal oleh para pembesar maupun orang berpangkat di Hindia Belanda ini. Pun para polisi berpangkat tinggi hingga rendah sekalian. Kepada ayahnya, bisalah ia berkarang cerita jika menanyainya mengapa ia bersibuk rupa seperti ini. Sayangnya, itu tak akan terjadi malam ini. Kirani terus saja berjalan. Setengah sadar ditapakinya anak-anak tangga yang berjajar membelah perut rumah. Tak gubris akan ibunya yang sedari tadi menantinya berkata-kata, tapi tak satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Tetap saja Hilalia setia menanti, berdiri mematung di ujung anak tangga. Tetap diharap kata-kata yang terkeluar dari mulut putrinya. Walau sesungguhnya
Hilalia sangat menyadari takkan pernah itu terjadi. Ia tahu benar akan watak putrinya. Tak pernah Kirani menceritai persoalan yang sedang dihadapi kepada dirinya. Senyatanya Hilalia dan Kirani memang jarang berbincang. Bukan lantaran permusuhan, melainkan karena minat yang berbeda, sehingga seolah menjauhkan keakraban ibu dan anak ini. Minat Kirani pada dunia politik dan pergerakan juga sastra jauh bertolak belakang dengan minat Hilalia. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Hilalia hanya tahu pada hal-hal sederhana saja, seputar rumah tangga, mode baju termuktahir, dan masakan-masakan baru yang membuatnya selalu bersemangat untuk mencobanya. Sesuatu hal yang galib bagi seorang perempuan, tapi tidak untuk Kirani meski ia seorang perempuan juga. Oleh karena perbedaan itu, tak pernah ada percakapan sengit di antara kedua beranak ini. Kirani hanya mendengar saja bila ibunya berceramah tentang resep-resep baru ataupun mode baju baru yang hendak diperkenalkan kepadanya. Balik bercerita kepada ibunya tentang politik, pergerakan, nasionalisme dan sastra hanya akan membuang waktu percuma di pikirnya. Keadaan semacam itu tidak terjadi pada ayahnya. Kirani begitu dekat dengan Ibrahim Rijkat. Sering terdengar percakapan sengit antara Kirani dan ayahnya yang terdengar dari dalam rumah hingga malam melarut. Senyatanya memang minat ayahnya lah yang diturutkan Kirani. Sedari kecil ia terbiasa diceritai ayahnya tentang pergerakan Budi Utomo, Sarekat Islam, Indies Parties, dan banyak lagi. Beranjak besar, ia tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tapi juga balik bercerita dan berpendapat. Percakapan menjadi klop dan sengit karena kedua-duanya bercerita untuk saling berargumen. Bram, begitu Tuan Ibrahim biasa dipanggil, sangat paham tentang dunia pergerakan pada masa seangkatan ia muda dahulu. Sedang Kirani mempelajari betul kemunculan organisasi hingga merebaknya pendirian partai politik di masanya sekarang. Berdua mereka mensembandingkan dengan sengit pola-pola gerakan dan pemikiran di dua masa itu. Kirani mewakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir dan tokoh muda lainnya. Sedang ayahnya mewakili Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Haji Agus Salim, serta tokoh-tokoh yang termasuk angkatan tua lainnya. Untuk sastra mereka sama-sama membacai karya-karya William Shakespeare, G. France, Victor Hugo, juga Multatuli. Mereka pun membacai karya-karya penulis dari bangsa Hindia sendiri, semacam Marah Rusli, Nur Sultan Iskandar, Merari Siregar, Abdul Muiz, Tulis Sultan Sati, dan Marco Kartodikromo yang hanya dikenal oleh beberapa kalangan saja, hingga para penulis di masa pujangga baru sekarang. Mereka pernah mempercakapkan secara sengit karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Beberapa bahagian dari ceritanya sangat mengena dalam kehidupan keluarga mereka. Karena itu hubungan anak dan ayah seperti sepasang sahabat saja lakunya. Bram begitu sangat menyayangi Kirani. Padahal saat pertama Kirani dilahirkan, ada kecewanya ia akan kelahiran putrinya. Kelahiran anak perempuan tidaklah memenuhi harapannya dalam mendapatkan seorang anak lelaki. Harapan yang wajar, karena sebelumnya ia sudah punya Kirana, putri pertamanya. Namun kekecewaan itu tidak berlarut-larut lamanya, karena sedari bayi merahnya, Kirani berada di bawah pengasuhannya penuh. Bram terpaksa berbagi pengasuhan anak dengan Hilalia, karena untuk beberapa waktu lamanya, istrinya tersebut harus membawa Kirana yang terkena sakit cacar mengungsi ke rumah peristirahatan mereka di Butinzo. Untuk menghindari penularan cacar kepada yang lain, terutama Kirani, Kirana harus dirawat jauh di rumah. Tentu saja pilihan siapa yang harus mendampingi perawatan Kirana tak lain adalah ibunya sendiri. Tak mungkin Bram, selain karena butuh ketelatenan seorang perempuan dalam merawat Kirana yang sakit, Bram pun tak mungkin meninggalkan pekerjaannya berlama-lama. Maka
Kirani pun harus mengalah untuk berhenti menetek dari ibunya sedari bayi merah. Peristiwa sakit cacarnya Kirana terjadi saat ia berumur 16 bulan dan Kirani baru berumur 1 bulan. Dari peristiwa inilah hal ihwal kedekatan antara Kirani dan ayahnya bermula. Perawatan Kirana membutuhkan waktu tak kurang dari 4 bulan lamanya. Dan berarti hingga umur 5 bulan Kirani hanya mengenal ayahnya saja. Begitupun Bram yang selama 4 bulan hanya punya Kirani saja untuk ia tumpahi kasih sayang. Dipenuhinya segala kebutuhan zahir Kirani, baju, sepatu hingga mainan, Bram langsung yang membelikan. Tentu semuanya berkesan kelelakian, sehingga tak heranlah jika Kirani berwatak keras dan berjiwa pemberani. Bram mendidik Kirani layaknya seorang lelaki saja. Di luar semuanya itu, keluarga Ibrahim Rizkyat hidup dalam suasana penuh keharmonisan. Tak pernah terdengar ada perselisihan, meski kecil adanya. 7 orang bedinda yang bekerja di rumah keluarga ini merasai begitu nyamannya bekerja dalam rumah itu. Tak pernah satu kali pun mereka menerima kata-kata kasar dari tuan ataupun puan Rizkyat ataupun anak-anaknya. Dari yang tertampak di mata ataupun yang terasa di hati segala orang, keluarga ini ditakar sebagai keluarga penuh keserasian. Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, pun meraih kehormatan dan kemuliaan di segala lapis masyarakat. Para bangsawan dan orang berpangkat menghormati sebab keadaban dan kewibawaan yang dipunya. Halayak umum dan miskin memuliakan karena kedermaan yang tiada mengharap balas. Dari sisi zahir, Bram dianugerahi Tuhan wajah yang sangat tampan. Meski ia keturunan ketiga dari pernikahan campuran, garis Eropanya masih sangat tegas terlihat. Kakeknya seorang mestizo, putra seorang ibu pribumi dan ayah berkulit putih. Masa silam dulu kakek buyutnya, Frans Rizkyat, seorang keturunan Belanda Perancis, menikah dengan perempuan Arab Betawi. Perkawinan Frans dengan wanita pribumi ini tidak terjadi seperti kebanyakan percampuran antara lelaki Eropa dan perempuan pribumi kala itu. Mereka berdua menikah secara resmi. Masa itu memang banyak sekali percampuran antara lelaki Eropa dengan perempuan pribumi. Tapi hampir semua dari percampuran itu tak terjalin dengan resmi, tidak diikat lembaga perkawinan. Konon katanya, percampuran semacam itu terjadi akibat adanya perlarangan pemerintah di negeri Belanda bagi para lelaki Eropa untuk membawa istri maupun perempuan Eropa ke Hindia Belanda. Tentu saja dikecualikan untuk para pegawai tinggi. Akibatnya, wanita berkulit putih sedikit adanya, sedang jumlah laki-lakinya melampaui banyaknya. Dan menjadi wajar ketika banyak lelaki kulit putih menggauli wanita pribumi untuk dijadikan nyai. Menurut cerita para orang tua, masa dulu memang banyak wanita pribumi menjadi simpanan lelaki kulit putih. Meski awalnya juga tidak lebih baik, cerita kawinnya Frans Rizkyat dengan wanita pribumi tidak dimulakan dari hal semacam itu. 3 bulan sebelum Frans diketahui telah menikah, ia menghilang tak terjejak. Hanya 2 orang saja yang tahu sebab Frans lenyap. Dialah Sabeni dan Surti. Kedua-duanya adalah bedinda di rumah salah satu kenalan Frans. Dalam kesehariannya, kelakuan Frans sangat buruk. Mabuk, judi dan main perempuan adalah santapannya. Suatu saat, ketika ia sedang menginap ke rumah sahabatnya, ia hampir memperkosa Surti. Entah karena bawaan mabuk atau karena tak dapat menahan hasrat, Frans menyengaja menghampiri Surti di kamar tidurnya. Saat itu, malam sudah melarut, Surti pun sudah pula tidur. Dengan mengendap-endap, Frans mendekati ranjang pembaringan Surti dan langsung mendekap tubuh sintal perawan desa itu. Surti pun terbangun kaget dan langsung berteriak. Tapi tangan Frans dapat menahan kerasnya teriakan itu.
Beruntungnya Surti, Tuhan masih melindunginya. Kehormatannya tak jadi terenggut karena Sabeni secara tiba-tiba telah berada di sana dan menyelamatkan Surti. Saat itu, Sabeni kalap melihat kekasih hatinya hendak diperkosa oleh teman majikannya. Tiba di dalam kamar, langsung saja Sabeni menyabutkan arit ke arah punggung Frans. Seketika darah mengucur deras dari luka yang menganga di punggung Frans. Frans pun lemas dan akhirnya jatuh tak bergerak, membuat Sabeni dan terlebih Surti menjadi panik bukan kepalang. Dalam masa kepanikan itu, dengan takut-takut Sabeni mendekati tubuh Frans, menyentuhkan jarinya ke leher Frans, memastikan bahwa Frans tidak mati. Dan memang Frans belum mati, sehingga Sabeni sedikit berlega hati. Sigap Sabeni membungkus tubuh Frans dengan sprei yang telah ternoda darah, dan dengan sigap pula Sabeni memanggul tubuh Frans, membawanya keluar, melompati jendela kamar, lantas kemudian menghilang di kegelapan malam. Dalam malam yang gelap gulita, Sabeni berjalan menembusi semak belukar, hutan belantara demi menghindar jalanan terbuka agar tak bertemu para peronda. Dalam hati, ia sangat meyakini bahwasanya Frans tak akan mati. Mengingat keroyalan Frans padanya, dia pun berharap Frans tak mati. Setidaknya, kalaupun peristiwa ini diketahui pemerintah, Sabeni tak akan dihukum mati karena telah membunuhi orang Belanda. Berjalan letih semalaman ini dimaksudkannya untuk menyelamatkan nyawa Frans. Dia pernah mendengar di kampung Kuitang ada seorang tabib sakti pun sekalian ulama Islam terkenal. Ialah Habib Ahmad. Di rumah Habib Ahmad inilah Sabeni berencana akan membuang tubuh Frans untuk disembuhkan lukanya. Dia yakin sekali setelah sembuh Frans tak akan menyingkap masalah ini. Selain ini aib, karena mabuk, Tuan Frans tak akan ingat kejadiannya. Batinnya kala itu guna menenangkan hati sendiri. 3 bulan setelah kejadian itu, Frans kembali dan mengagetkan seisi rumahnya. Sebabnya Frans yang kembali bukan Frans yang dulu. Tubuhnya lebih gemuk dan berisi. Air mukanya tenang, memancarkan cahaya keteduhan. Dan ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berselendang merah menutup rambut mayangnya. Siapa perempuan ini? Tanya ayah Frans. Pertanyaan yang disampaikan dalam Belanda itu diimbuhi dengan decak keheranan. Dan Frans belum langsung ia menjawab. Lebih dulu ia merangkul Aisyah istrinya, kemudian berjalan mendekat ke ayahnya dengan senyum yang menyungging di bibirnya, meraih tangan ayahnya, mencium tangan itu dan baru berkata, "Papi, kenalkan, ini istriku." Jawabnya dalam Belanda pula. Setelah diperkenalkan, Aisyah pun mengulurkan tangan ke arah mertuanya yang masih berdiri tertegun. Tanpa sadar, Frans senior mengulurkan tangan dan membiarkan Aisyah memegangnya serta mencium tangannya itu. Dari ceritanya kemudian, selama 3 bulan di rumah Habib, tabiat Frans telah dapat dirubah. Dari buruk menjadi santun dan beradab. Selama hampir 1 bulan lebih, Frans berada dalam alam yang berbeda. Namun belum sampai ia pada alam baka, alam keabadian. Anehnya, dalam masa itu ia seperti mengalami penyiksaan bak di neraka sebagai hukuman yang ditimpakan Tuhan karena lakunya yang buruk selama ini. Ketika tersadar dari mati surinya, peluh keringat dirasa penuh membasahi sekujur tubuhnya. Ia pun berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Setelah Habib Ahmad datang mengguncang-guncangkan bahunya, ia tersadar sepenuhnya. Tapi kengerian tetap terpancar di wajahnya. Baru setelah semua terlewati, Frans bertekad merubah tabiat dan belajar untuk hidup lebih baik. Beruntungnya ia diterima Habib sebagai murid. Beruntungnya lagi,
Setelah ia mengikrarkan diri menjadi Islam, Franz dinikahkan dengan Putri Habib Aisyah. Pernikahan Franz dengan Aisyah menghasilkan 1 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Anak lelaki Franz adalah kakek Bram yang juga menikahi wanita pribumi. Dari pernikahan itu hanya menghasilkan 1 anak lelaki saja, ialah Sulaiman atau Solomon, ayah Bram. Sulaiman pun begitu pula, menikahi wanita pribumi dan mendapat 1 anak lelaki, ialah Bram sendiri, dan 1 anak perempuan lagi bernama Maria atau Maryam. Sebagaimana kebiasaan dari kakek buyutnya dulu, keturunan dari Franz Rijkaard selalu memiliki 2 nama, Belanda dan Melayu Islam. Pemberian 2 nama ini sengaja diperbuat. Nama Belanda dibutuhkan agar keluarga Rijkaard tetap diakui sebagai dari orang golongan Eropa. Dengan begitu, keluarga Rijkaard tetap bisa bergaul dengan orang-orang dari kalangan Eropa, dan yang utama sekali, keluarga ini akan tetap menerima perlakuan sebagai warga kelas 1. Semisal Ibrahim sendiri yang bernama asli Belanda Jan Abraham Rijkaard. Nama itu yang tercatat di kantor BS. Kakek buyut hingga ayahnya diturutkan Bram. Ia pun menikahi seorang wanita pribumi. Ialah Hilalia binti Hasan, gadis cantik dan elok kesayangan keluarga. Hilalia, putri saudagar dan tuan tanah kaya keturunan Batavia Arab, Haji Hasan. Kecantikannya kala dulu konon tersiar melalui pewartaan mulut ke mulut hingga penjuru Batavia. Banyak pemuda pun bandot tua yang tertawan hati untuk berebut perhatiannya. Tak sedikit pula yang berani terang-terangan melamar. Tapi hati Hilalia hanya untuk Bram seorang. Kasih mereka berdua bertumbuh di rumah Ustadz Mustafa, guru mengaji mereka. Percintaan kedua insan yang saling mencinta ini tidaklah mendapat halangan orang tua. Dan di tahun 1915, pesta perkawinan buat mereka pun meriah dilangsungkan. Pesta seling berseling dilaksanakan di rumah lelaki dan perempuan selama 7 hari berturut-turut. Dari perkawinan itu lahir 2 orang anak perempuan, Kirana dan Kirani. Berdua anak perempuan ini mewarisi garis ketampanan Bram dan kecantikan Hilalia. Sebenarnya Bram dan Hilalia sangat mirip adanya. Kirana banyak menuruni zahir ayahnya, keanggunannya menurun dari ibunya. Kelembutan hati dan kebaikan budi mengimbuhi pola lakunya yang anggun, lagi meneduhkan. Sedang Kirani pun tak kalah cantiknya. Ia menuruni banyak keelokan zahir ibunya. Muka bulat oval dengan dagu yang mengibarat lebah bergantung. Alis hitam lebat mengibarat semut beriring. Bibir merah tipis mengibarat buah delima. Rambut sebahu mengibarat mayang berurai. Pun jika tersenyum, cawak di pipi mempermanis dirinya pula. Hanya bola mata sajalah yang membeda. Si ibu bermata bulat meneduh. Sang anak bermata bulat tajam memendar liar lagi jenaka, bak kejora di tengah kegelapan malam. Tertampak benar laku Kirani yang gesit dan lincah lagi menggembirakan dari pandang matanya saja. Kekerasan hati dan kebaikan budi mengimbuhi cirinya pula. Dari bawah tangga, Hilalia terus mendongak memandangi Kirani. "Gaun pestamu sudah diantar penatu. Tak inginkah engkau mencobanya dulu?" ujar Hilalia kemudian. Kirani hanya menoleh ke bawah dan melempar senyum manisnya sambil berkata, "Besok saja, Kirani sudah mengantuk."